Oke baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang operator. Operator-operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu, seperti perhitungan perbandingan dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan. Operator penugasan atau assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel dalam JavaScript. Operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Perhatikan contoh di layar ini. Dalam pemrograman, sering juga dijumpai perintah seperti berikut. Perintah di layar artinya menambah nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel A. Dalam JavaScript code, di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Operator penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya kali, bagi, modulus, dan lain-lain. Contoh pada berikut ini akan menunjukkan penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript. Kita buat file baru. Setelah itu kita Ctrl S. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Operator aritmetika. Operator aritmetika digunakan untuk melakukan operasi perhitungan terhadap bilangan berikut ini. Daftar operator aritmetika di dalam JavaScript bisa dilihat di layar. Tanda plus adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Tanda kurang adalah operator untuk operasi pengurangan. Tanda asterisk operator untuk operasi perkalian. Tanda slash adalah operator untuk operasi pembagian. Tanda double asterisk adalah operator untuk operasi pangkatan. Tanda persen adalah operator untuk operasi modus atau perhitungan sisa bagi tanda double. Plus operator untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Tanda double minus adalah operator untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini adalah contoh penggunaan operator-operator di atas. Kita kasih nama filenya dengan nama Nah, setelah ini kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript, operator pembagian atau slash selalu menghasilkan bilangan real. Meskipun dua operannya bertipe bilangan bulat, perilaku ini agak berbeda dengan bahasa C, C++ maupun Java. Dalam bahasa pemrograman tersebut, operator slash akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operan bertipe bilangan bulat. Jika salah satu kedua operan bertipe bilangan real, maka operator slash akan menghasilkan bilangan real. Lantas bagaimana caranya agar JavaScript dapat melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini kita dapat memanfaatkan metode netFloor dan netCell. Perhatikan contoh berikut. Kita buat sebuah file baru dan kita beri nama Perhatikan di layar. Di sini kita membuat sebuah fungsi var namanya intDiff. Kemudian hasil pembagian A bagi B disimpan ke dalam sebuah variabel C. Jika hasil pembagian tersebut yang telah disimpan di dalam variabel C nilainya lebih besar dari 0, maka dia akan mengembalikan nilai C yang telah dikonversi terlebih dahulu. Jika nilainya lebih kecil dari 0, maka dia akan mengkonversi dengan menggunakan fungsi C. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita save dulu. Kita masukkan dengan 10, lalu kita masukkan dengan 3, maka hasilnya seperti ini.
Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi indiv untuk melakukan pembagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Operator plus plus increment. Operator plus plus operator plus disebut operator increment. Digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1 sebagai contoh. Jika variabel fix bernilai 9, maka setelah perintah x plus plus, variabel x akan bernilai 10. Artinya, nilai x akan ditambah dengan satu operator increment dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Sebagai contoh, kita ambil salah satu proses sederhana. Misalnya menampilkan nilai x ke layar. Jika kita menempatkan operator increment sebelum x, maka nilai x akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun jika operator increment ditempatkan setelah x, maka nilai x akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nilainya akan dinaikkan. Berikut ini adalah kode yang dapat membantu Anda dalam memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment. Kita kasih nama filenya. Kemudian kita jalankan. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Operator decrement. Operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1 jika x bernilai 9, maka setelah perintah min xx atau pre-decrement maupun x post-decrement, variabel x akan bernilai 8. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan cara kerja dari operator. Kita ketikkan file baru. Kita coba jalankan. Maka hasilnya akan seperti ini. Konsep dari pre-decrement dan post-decrement sebenarnya sama dengan pre-increment dan post-increment. Perbedaannya, increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Anda bisa lihat pada hasil di layar ini. Min x berarti bernilai 8, sedangkan x min bernilai 9. Setelah proses decrement baik menggunakan min x maupun x min, nilai variabel x akan berubah menjadi 8. Operator rasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatukan relasi atau hubungan antara dua operan, apakah sama, tidak sama, lebih besar atau lebih kecil dalam kalimat yang lebih sederhana. Dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau true atau salah atau false. Perhatikan di layar. Tanda sama dengan berganda itu artinya sama dengan tanda seru. Sama dengan artinya tidak sama dengan. Tanda sama dengan sebanyak 3 kali artinya identik atau sama nilainya dan sama tipenya. Tanda seru sama dengan 2 kali artinya tidak identik. Tanda lebih kecil, ada tanda lebih besar, ada tanda lebih kecil atau sama dengan, dan tanda lebih besar atau sama dengan untuk membandingkan dua buah nilai apakah sama atau tidak. Kita dapat menggunakan dua operator, yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya selama nilainya sama, maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true. Sebagai contoh, 3 sama dengan 2 kali tanda petik 3 tanda petik yang akan menghasilkan nilai true. Meskipun operan bernama bertipe bilangan dan operan kedua bertipe string, jika ada menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasil yang diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true jika kedua operan memiliki nilai dan tipe yang sama.
Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan operator relasional. Kita buat file baru. Setelah itu kita save dan kita jalankan. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba untuk memodifikasi script di atas ini. Pada bagian konsol ini kita ubah jadi perintah komentar. Setelah itu kita tambahkan perintah seperti ini. Setelah itu kita save, lalu kita jalankan anak panah atas, lalu klik enter. Nah, bisa dilihat perbedaannya di sini. Kalau di pengulangan pada di atas ini pengulangannya secara menurun, sedangkan pada yang di bawah dia secara mendatar. Nah, perlu Anda ketahui, perintah ini process.stdout.write ini itu berfungsi untuk menampilkan data ke layar tanpa disertai karakter baris baru atau new line. Perlu diketahui juga kalau console.log yang ini adalah singkatan dari process.stdout.write. Operator logika. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Hasil dari operasinya juga akan berupa nilai logika. Logika N akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false. Untuk melakukan operasi logika N, gunakan operator double N, tapi logika untuk operasi N. Dapat dilihat di layar. Logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Dalam beberapa bahasa JavaScript, operasi OR dilakukan dengan operator seperti yang tampak pada layar. Logika NOT. Operasi NOT merupakan operasi negasi nilai yang dihasilkan oleh operasi ini ada kebalikan dari nilai operan. Sama seperti bahasa pemrograman di keluarga C lainnya. JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operasi NOT. Berikut ini adalah logika untuk operasi NOT. Operator bitwise. Operator bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit. Saat operasi ini berlangsung, operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu dan operasinya dilakukan bit demi bit. Bit sama dengan binary, digit, atau digit biner
Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis full. Untuk dapat memahami cara kerja operator bitwise, Anda harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 mempresentasikan nilai false dan 1 mempresentasikan nilai true. Ada juga perlu mengetahui bahwa 1 byte sama dengan 8 bit. Dan masing-masing bit ditandai dengan 1 kotak sebagai contoh nilai 12 dalam bentuk desimal. Apabila konflik konferensi ke dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 0001 100. Perhatikan gambar di layar. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2. Bit-bit lain dan nilai 0 tidak disertakan dalam proses perhitungan. Perhatikan di layar yang menunjukkan daftar operator bitwise di dalam JavaScript. Dalam operasi bitwise not negatif x akan menghasilkan min x min 1. Untuk membuktikan konsep di atas, Anda dapat mengeksekusi kode berikut ini. Kita buat file baru. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Maka hasilnya seperti ini. Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Baris pertama pada kode akan menggeser 000 01100 atau 12 dalam bentuk bilangan ke biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian, hasil operasinya adalah 00001111 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 001100 ke kiri sebanyak 2 bit, sehingga akan menghasilkan 001 0000 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya mudah dipahami. Anda hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2, dan setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operan dikali 2. Operator string. Operator string adalah untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript. Operator plus juga dapat diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung 2 buah string. Operator kondisional. Operator kondisional sama seperti bahasa keluarga C lainnya. JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda tanya titik 2. Operator ini juga sering disebut operator ternary, memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat di layar. Pada kode-kode mulai JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisikan ke dalam variabel max. Jika ekspresi bernilai false B, maka yang akan diisikan ke dalam variabel max. Kode tersebut sebenarnya bentuk sederhana dari if else dengan if else. Penggunaan operator kondisi adalah dapat dilihat pada kode berikut ini. Nah, setelah itu kita jalankan. Lalu kita ketikkan
Nah, setelah ini kita coba save, lalu kita jalankan. Masukkan bilangan bulat. Di sini saya contohkan 10. Nah, maka dia akan muncul 10 adalah bilangan genap. Operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah operator string memiliki property len atau tidak. Selain untuk memeriksa properti operator in, juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu. Pada array bahasa, kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan pada array data, kita memeriksa indeks yang bertipe string 1, day, dan 5. Operator tipe of. Operator by of operator.com digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Kita buat dalam sebuah terminal. Operator instance. Operator instance digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instansi merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan dari tipe itu. Perhatikan kode berikut. Kita buat dalam RFPL.